Pemirsa Serawung DPRD DIY, permasalahan fasilitas fisik seperti jalan masih sering dikeluhkan masyarakat Yogyakarta. Jalan bagus dan mulus masih terkesan hanya di perkotaan. Jalan yang statusnya adalah jalan provinsi, kabupaten hingga desa, kondisinya bergelombang dan berlubang. Akhirnya, permasalahan jalan rusak kerap menjadi konten viral di sosial media. Tim Liputan Serawung DPRD DIY mengkonfirmasi permasalahan ini secara langsung dengan Ketua Komisi C DPRD DIY, Gimi Rusdin Sinaga. Tak sebatas jalan rusak saja, permasalahan penerangan jalan hingga ketersediaan angkutan umum di DIY dikupas dalam Serawung DPRD DIY episode kali ini. Ya, selamat siang Pak Jimmy. Selamat siang. Mengenai transportasi di Jogja ini Pak sangat vital sekali, sangat urgent karena Jogja ini aktivitasnya sangat tinggi. Berarti selain dari fasilitas transportasi ini juga jalan. Dan mengenai transportasi ini dalam pandangan Pak Jimmy gimana? Jadi gini, ketepatan saya kan Komisi C. Masalah transportasi ini ada menyangkut dua OPD, ya. Jadi perhubungan sama PU. Khususnya masalah transportasi jalan provinsi itu kan di Jogja ada 670 kilo, ya. Jadi akhir-akhir ini kita sering ke lapangan. Kondisi jalan provinsi di 4 kabupaten itu kondisinya sangat memprihatinkan. Padahal Jogja ini kan tujuan wisata maupun kota budaya, ya. Makanya kita untuk mulai 2024 banyak jalan provinsi yang akan di pemeliharaan dan peningkatan. Terus kaitannya dengan jalan itu kan menyangkut lampu PJU. Kemarin dinas menyampaikan Yogyakarta ini butuh lampu hampir 10.000 titik, ya. Sementara tiap tahun itu ya paling 100 titik. Jadi khusus masalah jalan dan penerangan jalan itu masih kurang, ya. Jadi makanya untuk 2024 dan selanjutnya itu akan kita dorong, ya. Jadi baik itu dana IS, dana APBD maupun DAK dari pusat. Itu Mas. Jadi sangat penting. Jadi kalau kurangnya tadi penerangan jalan provinsi loh, ya. Belum lagi sampai lingkungan. Itu masih 10.000. Masih 10. Berarti masih sangat kurang ya Pak ya? Kalau dari komposisi anggaran, untuk anggaran APBD sebetulnya mencukupi nggak dengan kebutuhan tadi prasarana jalan tadi sama termasuk yang sampai ke pelosok itu Pak? Jadi sebetulnya di era Pak Jokowi ini pembangunan jalan sudah bagus, ya. Baik jalan nasional maupun jalan provinsi maupun lingkungan, ya. Karena sekarang itu kan banyak pokir anggota dewan, ya. Tiap tahun kan rata-rata kalau anggota itu 4 miliar, ya. Itu arahnya banyakkan ke PSU, jadi prasarana jalan lingkungan. Kalau tentang jalan provinsi itu juga kita dorong, ya. Kayak contoh jalan Jalan Patok Terong. Ya, kemarin dari APBD hanya 1,5 kilo. Ternyata ada impres dari pusat ditambahi 4,5. Jadi tahun ini dia mendapat 6 kilo. Ini hanya contoh. Jadi kita rencanakan ya seperti ini. Jadi jalan provinsi kan banyak yang rusak, baik di Kulon Progo, di Sleman, Gunung Kidul maupun di Banten. Masalah anggaran ya sumber dananya yaitu
DAK melalui Impres pusat, ya, terus APBD, terus Danais. Tapi ini kan sangat jauh, ya. Jadi sangat jauh. Jadi kita masih mengharapkan uluran dari pusat, ya. Jadi untuk tahun akan datang kita berusaha bagaimana caranya DAK sama dana Impres untuk jalan provinsi kita tingkatkan. Begitu juga masalah lampu PJU ini kan sangat vital. Jadi tujuan wisata di Yogyakarta ini kan banyak, ya. Jadi itu masih kurang 10.000 lampu. Jadi kita coba tahun ini kita dorong dari Danais, ya. Nah, ini itu masalah penganggaran, itu program kita akan kita dorong gitu loh. Termasuk untuk di wilayah destinasi baru ya Pak wisata. Loh iya, otomatis. Jadi pada umumnya ya kita perhatikan pertama itu untuk destinasi wisata, ya, seperti Jalan Kaliurang. Jalan Kaliurang kan baru tahun ini ya paling 1,5 kilo, ya. Nah, begitu juga arah ke Parangtritis, Gunung Kidul. Dari Sleman itu ada jalan yang harus cepat diperbaiki, misalnya Jalan Godean, ya. Dari segi status jalan aja udah repot sekarang. Jalan Godean itu kenapa masuk koran 1 juta lubang, 1.000 lubang? Jadi selama ini kan hanya pemeliharaan, anggarannya juga mepet. Nah, tahun depan 2024 kita naikkan hampir 50% dana pemeliharaan. Kalau kemarin kan hampir tiap tahun 20 M. 20 M dipakai 4 kabupaten itu kurang. Nah, ini kita dorong kemarin sudah ada pembahasan APBD 2024 dijadikan jadi 30 M. Nah, mudah-mudahan dengan itu pemeliharaan berjalan, peningkatan jalan. Jadi peningkatan jalan ini per kilonya itu 7 M per kilonya. Jadi itu udah masuk peningkatan jalan sama gorong-gorong di sekitar jalan tersebut. Jadi harapannya tidak ada lagi kata-kata 1.000 lubang atau 1 juta lubang lagi ke depannya. Ya itu harapan kita. Karena 2023 ini kan hanya sekilo, sementara yang dibutuhkan 7 kilo. Jadi kita menekan sama PU, Ceki Bina Marga, ya tolonglah kayak patok terong itu loh. Dari APBD 1,5 kilo, tahu-tahu rezekinya dari Impres pusat nambahi 4,5 kilo. Oke Pak, kalau ini Pak, tadi soal jalan ya Pak ya. Ada sarana lain yang butuh perhatian, yaitu sarana ketersediaan angkutan. Kita angkutan umum saat ini lebih banyak yang diintervensi oleh pemerintah daerah adalah Trans Jogja. Nah ini gimana Pak mengenai kedepannya untuk peningkatan jumlah Trans Jogja atau mungkin peningkatan fasilitas atau pergantian bus baru atau gitu? Ya ini Trans Jogja itu kan di bawah naungan Dinas Perhubungan, ketepatan itu mitra kami. Jadi dana yang digelontorkan itu tiap tahun hampir 80 miliar. Itu kan by service, ya. Jadi khusus Trans Jogja. Sebetulnya kalau sampai saat ini yang belum kita evaluasi jangkauan sampai kemana. Ini kan didominasi di kota dan kabupaten tertentu, misalnya Kabupaten Sleman dan Bantul. Nah, mungkin Kulon Progo, Gunung Kidul perlu kita akses ke sana, ya. Jadi penganggaran untuk Trans Jogja ini gede loh, ya. Bahkan sampai saat ini belum pernah kami evaluasi, ya, karena situasi dan kondisi. Jadi rencana kita nanti 2023 ini akan kita evaluasi, ya, baik anggarannya maupun jangkauannya. Karena itu kalau kita buka jalur baru itu membutuhkan biaya juga untuk haltenya, untuk transportasinya, bisnya. Nah, itu jadi
Saya bilang tadi itu angkutan by service, jadi ada subsidi dari pemerintah. Besarnya seperti itu. Nah, untuk besok coba kita evaluasi, karena warga-warga juga banyak yang nuntut. Trans Jogja sampai ke Kulon Progo, Trans Jogja sampai ke Gunung Kidul. Nah, ini kita evaluasi. Apa memang transport lokal itu udah nggak mampu atau kurang? Ya nanti kita akan usahakan ke situ, gitu loh. Berarti permintaan masyarakat itu ada tumbuhnya kesadaran penggunaan angkutan umum. Oh banyak, apalagi Trans Jogja, ya. Tapi karena ada regulasi, ya, jadi Trans Jogja ini nggak gampang kita intervensi karena ada pergub, ya. Jadi pergub ini sangat kuat. Jadi masalah anggaran itu nggak bisa kita kurangi ke sini. Walaupun 2023 ada penghematan. Kalau tadi disampaikan dinas itu hampir 500 juta penghematan. Nah, mungkin nanti penghematan ini bisa kita untuk buka jalur lain gitu loh ya. Sedangkan di Sleman aja masih banyak yang belum terlayani. Banyak surat permintaan ke Komisi C, buat tolong dibuat ke jalur SMA ini, SMP ini gitu ya. Jadi khusus masalah transportasi di Jogja ini ya mudah-mudahan ya, selama Covid itu kan nggak bisa bergerak kita, berpikir juga terbatas, kita ajukan anggarannya nggak ada. Nah, itu. Oke Pak, terima kasih Pak Jimmy. Ada pesan Pak untuk kami, mungkin closing statement terkait jalan tadi sama transportasi bis tadi Pak. Terima kasih kepada media KR ya. Jadi walaupun kondisi sekarang itu media cetak sangat sulit ya, karena kalah dengan media online ya. Jadi saya sebagai pimpinan komisi memohon jangan kapok-kapok untuk berjuang menyuarakan seperti yang diharapkan masyarakat. Gitu Mas. Terima kasih Pak Jimmy waktunya. Oke, terima kasih banyak. Sukses. Ya.